Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman dimanapun kalian semua berada. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba mengulas untuk melanjutkan di bab kemarin, masih di kelas 10, yaitu kita ada di bab 3. Masih di kelas 10 ya. Di sini dengan skema dan unsur industri pariwisata ya. Ingat ya, masih di kelas 10 ya, di bab 3. Nanti kalian yang kelas 11 dan kelas 12 nanti bisa istilahnya waiting list ya. Oke, sabar dan sabar. Oke, di bab 3 kali ini ada untuk skema dan unsur industri pariwisata. Untuk skema dan industri pariwisata, untuk pengertiannya adalah pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang meliputi ketersediaan akses jalan, penginapan, atraksi wisata, kegiatan yang menyenangkan, dan fasilitas penunjang. Jadinya di sini untuk skema dan unsur industri pariwisata ya bisa dipahami di sini ya. Untuk pengertiannya di sini adalah pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang meliputi ketersediaan akses jalan, ada penginapan, ada atraksi wisata, kegiatan yang menyenangkan, dan fasilitas lain-lainnya. Terus di dalam skema unsur industri pariwisata ini ada 5 unsur ya. Ada 5 unsur. Jadinya di sini ada 5A ya, yang sering disebut dengan 5A. Oke, sebelumnya Anda semua, teman-teman semua, sedulur semua sudah pernah tahu untuk 5A? Oke, di sini saya akan bahas sedikit demi sedikit, yang penting dari teman-teman bisa tahu untuk skema dan unsur industri pariwisata ini. 5A tersebut adalah untuk yang pertama di sini ada yang namanya dengan accessibility ya, teman-teman ya. Untuk accessibility adalah kemudahan untuk dikunjungi dan memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan. Jadinya untuk accessibility di sini adalah kemudahan yang dikunjungi dan memiliki jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Yang kedua di sini ada untuk accommodation atau akomodasi ya, orang-orang sering dengan akomodasi. Akomodasi adalah kemudahan mendapatkan tempat untuk menginap ya. Menginap yang layak, bersih, dan ramah. Jadinya untuk akomodasi ya kayak hotel, motel, resort, cottage, dan lain-lain ya. Ini yang di sini untuk para wisatawan untuk mendapatkan akomodasi juga harus dengan kita banyak-banyak kita searching ataupun mungkin kita berkunjung ke tempat-tempat yang dimana tempat tersebut menyediakan untuk akomodasi yang layak buat kita. Oke, next untuk di slide selanjutnya di sini ada apa yang namanya dengan attraction. Adanya atraksi yang dikelola oleh pemerintah atau oleh masyarakat setempat yang layak serta aman untuk dilakukan oleh para wisatawan. Oke. Misalnya di sini yang bersifat natural atau berhubungan dengan alam seperti wisata pantai, gunung, sungai, hutan, danau, dan lain-lain. Jadinya di sini untuk atraksi di sini adalah atraksi yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat setempat ya. Bisa digarisbawahi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk atraksi yang dikelola oleh pemerintah atau oleh masyarakat setempat. Next selanjutnya ada yang namanya dengan activities. Tersedianya sarana untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dan aman di daerah tujuan wisata. Jadinya di sini untuk sarana dan prasarana yang ada di dalam daerah tujuan wisata tersebut pasti mempunyai beberapa aktivitas ya. Oke, next di sini ada untuk apa yang namanya dengan amenities. Amenities adalah fasilitas penunjang ya. Ingat ya, untuk teman-teman khususnya di kelas 10 ya. Di sini ada yang namanya dengan amenities ya. Perlu teman-teman
garis bawahi amenities adalah untuk sistem adalah fasilitas penunjang dalam perjalanan wisata. Ya, semisal mungkin di hotel amenitiesnya apa aja? Itu ada sandal, ada handuk, ada teko buat minum, ada gelas, ada cangkir, ada piring dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan amenities. Nah, terus juga ada mungkin untuk di daerah tujuan wisata, kita juga ada untuk money changer, ada ATM, juga ada untuk telepon dan lain-lain ya, kayak mungkin jual pulsa dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan amenities. Untuk di slide selanjutnya di sini ada yang namanya unsur-unsur industri pariwisata. Ya, 5 tadi ada yang namanya dengan 5A. Oke, saya ulas sekali lagi ya buat teman-teman. Untuk 5A di sini ada yang pertama ada accessibility. Yang kedua ada accommodation. Yang ketiga ada attraction. Dan yang keempat ada activities dan kelima ada amenities. Itu yang dinamakan dengan 5A ya. 5A dalam skema perjalanan industri pariwisata. Oke, di slide selanjutnya di sini ada apa yang namanya dengan unsur-unsur industri pariwisata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya dengan akomodasi. Oke. Adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal sementara, dapat berupa hotel, losmen, guest house, pondok, cottage dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya dengan jasa boga. Jasa boga atau restoran adalah industri yang bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman. Yang ketiga di sini ada yang namanya dengan transportasi dan jasa angkutan. Adalah bidang usaha jasa yang bergerak dalam bidang angkutan, ya, entah itu yang diminta untuk transportasinya ada darat, biasanya pakai ada yang mobil, ada yang bus, ada yang minibus ya, big bus seperti itu, ada yang elf dan lain-lain. Terus yang laut pastinya kita menggunakan kapal untuk yang laut ya. Untuk yang udara biasanya kita pakai untuk pesawat terbang. Next di sini ada untuk money changer atau biasanya orang nyebut dengan tempat penukaran uang ya. Jadinya di sini untuk tempat penukaran mata uang asing di dalam unsur industri pariwisata ini pasti harus ada. Semisal tidak ada berarti itu belum termasuk untuk daerah tujuan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan asing. Jadinya entah itu semisal mungkin dari daerah teman-teman mungkin belum ada, biasanya nanti tempatnya atau lokasinya biasanya tidak jauh dari tempat lokasi daerah tujuan wisata tersebut. Ya, semisal mungkin di daerah tujuan wisata tersebut belum ada, biasanya di daerah-daerah sekitar sudah ada di situ. Oke ya, sampai di sini paham ya. Untuk unsur-unsur industri pariwisata ada sebagai berikut. Yang pertama ada akomodasi. Yang kedua ada jasa boga dan restoran. Yang ketiga ada transportasi dan jasa angkutan. Yang keempat ada tempat penukaran uang atau money changer. Oke, next yang kelima ada untuk atraksi wisata. Ya, atraksi wisata dapat berupa pertunjukan tari, musik tradisional, upacara adat, dan budaya khas daerah masing-masing. Jadinya untuk atraksi di sini beda-beda ya. Ada semisal mungkin ada tamu khusus, biasanya dari daerah setempat mungkin ngasih apa yang namanya dengan suguhan. Suguhan itu bermacam-macam. Ada yang mungkin disuguhi dengan tari ya, tari dari daerah itu sendiri, atau mungkin musik, ataupun mungkin upacara adat model apa seperti itu. Oke, next nomor 6 di sini ada yang namanya dengan cenderamata, teman-teman ya. Jadinya untuk unsur-unsur industri pariwisata di sini tidak lupa harus menyisipkan dengan kata-kata cenderamata atau oleh-oleh ya. Oleh-oleh di sini adalah cenderamata di sini adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Jadinya cenderamata di sini adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang didapat
sewaktu si wisatawan itu berkunjung ke tempat yang dituju atau tempat tujuan wisata yang diinginkan. Oke. Selanjutnya yang di nomor 7 ya, nomor 7 di sini ada apa yang namanya dengan biro perjalanan wisata, atau biasanya orang menyebut dengan apa yang namanya dengan tour agent atau biro perjalanan wisata. Apa ya, biasanya orang ngomong ya BPW ya, kurang lebihnya seperti itulah ya. Mungkin dari teman-teman lebih tahu tentang saya ya. Semoga Anda semua lebih tahu. Yang nomor 7 di sini ada yang namanya dengan biro perjalanan wisata. Adalah suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari seseorang sejak berangkat hingga kembali lagi, sehingga mereka merasa nyaman selama dalam perjalanan. Oke. Sorry kemencet ya. Di sini untuk yang di biro perjalanan atau tour agent di sini ya, badan usaha ya, di mana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses ya, dari awal sampai akhir. Jadinya di sini, semisal mungkin dari teman-teman mungkin mau berwisata kemana, ya kita bisa minta tolong atau minta bantuan ke tour agent untuk menanganinya atau membantu kita. Nanti dari tour agent tersebut atau biro perjalanan tersebut, dia pasti ngurusi dari awal sampai akhir ya, seperti makanan, minuman, snack, akomodasinya, transportasinya, tiketingnya, dan lain-lain. Itulah yang dinamakan dengan biro perjalanan, yaitu suatu badan usaha yang dimana operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari awal sampai akhir, seperti itu ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya di kelas 10 ya, semester gasal di sini. Dan apabila mungkin saya dalam penyampaian ini mungkin kurang berkenan ataupun mungkin kurang fasih dalam bertutur kata ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita, remeh buat kita, dan tapi berharga buat mereka ya. Ingat untuk kata-kata yang sering saya ucapkan di sini ya, remeh buat kita tapi berharga buat mereka. Itulah moto dari saya. Semoga video ini bisa membawa teman-teman ke jalan yang lebih baik dan lebih baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.